Apakah kau merasakan getaran yang berbeda ketika hari-hari di bulan September semakin mendekati akhir? Ada hawa yang tidak biasa, ada angin yang membawa bisikan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Saat ini, aku ingin mengajakmu duduk sejenak, menenangkan tubuh, menundukkan kepala, lalu membuka telinga batinmu. Karena pesan yang datang bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan kau berada di sini. Mendengar kata-kata ini di tengah derasnya arus informasi yang bertebaran di dunia. Justru ketika jiwamu memilih untuk singgah, itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang sedang berusaha menyentuh bagian terdalam dari dirimu. Aku berterima kasih karena kau hadir. Berterima kasih karena di antara ribuan pilihan yang ada, kau memilih untuk menetap di ruang ini, mendengarkan dengan hati yang terbuka. Dukunganmu, doa yang mungkin tidak pernah kau sebutkan, kehadiranmu yang diam-diam, semuanya adalah cahaya yang membuat pesan ini hidup. Aku tidak melihat kehadiranmu sebagai angka. Aku melihatmu sebagai jiwa yang memiliki alasan mengapa ia dipanggil untuk berada di sini. Kau bukan kebetulan, dan perjalananmu sampai pada titik ini juga bukan kebetulan. Kini dengarkan baik-baik. Ada sesuatu yang berbahaya yang sedang menunggu di ambang pintu akhir bulan September. Kata bahaya mungkin terdengar menakutkan, tetapi tidakkah kau tahu bahwa bahaya selalu memiliki dua wajah? Bahaya bisa meruntuhkan, tetapi bahaya juga bisa membangkitkan. Bahaya bisa melukai, tetapi bahaya juga bisa menyembuhkan bila kau mampu memandangnya dengan mata jiwa. Karena yang disebut bahaya bukan sekadar sesuatu yang datang dari luar. Kadang ia bersembunyi di dalam diri, dalam bentuk kelemahan yang tidak kita sadari, dalam bentuk kebiasaan yang terus kita pelihara, dalam bentuk bayangan yang tidak pernah kita hadapi. Maka bersiaplah, bukan dengan panik, bukan dengan tergesa-gesa, melainkan dengan menenangkan hati. Ingatlah, jiwa terpilih bukanlah mereka yang selalu kuat tanpa celah. Jiwa terpilih adalah mereka yang berani melihat luka dan tidak melarikan diri darinya. Jiwa terpilih adalah mereka yang mendengar panggilan meskipun samar dan memilih untuk berjalan mendekat. Apakah kau merasa menjadi salah satunya? Jika iya, maka pesan ini memang ditujukan untukmu. Mari kita renungkan bersama. Bahaya yang mendekat bukan semata-mata ancaman dari luar. Ia bisa berupa gangguan yang masuk ke dalam kesadaranmu, menggoyahkan keyakinan, mengaburkan arah, lalu banyak petak yang mungkin kau ambil. Bisa jadi berupa peristiwa besar yang membuatmu terkejut, bisa jadi berupa kabar yang mengusik, bisa jadi berupa rasa takut yang datang tanpa alasan. Tetapi tidak peduli dalam bentuk apa ia hadir, yang penting adalah bagaimana engkau menyambutnya. Apakah engkau akan melawannya dengan amarah? Apakah engkau akan menghindarinya dengan lari? Atau engkau akan duduk tenang menyapanya, lalu mendengar pesan apa yang ia bawa? Karena bahaya sejati tidak pernah datang tanpa pesan. Ia selalu membawa sesuatu yang ingin disampaikan. Dan hanya jiwa yang hening yang mampu mendengar dengan jelas. Aku ingin kau mengingat sebuah hal sederhana. Ketika malam tiba, kegelapan menyelimuti. Namun apakah itu berarti kegelapan tidak membawa manfaat? Justru dalam kegelapan bintang-bintang dapat terlihat. Justru dalam kegelapan kita belajar mempercayai cahaya yang kecil. Demikian pula dengan bahaya, yang mungkin datang dalam rupa yang menakutkan. Namun ia membawa ruang untuk belajar, untuk mengasah, untuk memperkuat. Jika kau menolak, kau mungkin melewatkan kesempatan itu. Jika kau menerima, maka ia akan menjadi guru yang menyamar. Tarik napas dalam, rasakan aliran udara yang memasuki tubuhmu. Rasakan ia memenuhi dadamu. Kemudian lepaskan perlahan, seakan kau melepaskan beban yang selama ini kau genggam. Rasakan bagaimana tubuhmu menjadi ringan. Disitulah persiapan sejati dimulai. Tidak di luar tetapi di dalam. Bukan dengan berlari tetapi dengan berhenti. Bukan dengan menumpuk tetapi dengan melepaskan. Apakah kau merasa dunia ini sedang bergerak terlalu cepat? Apakah kau merasa ada banyak hal yang membuat pikiranmu lelah? Jika ya, itulah tanda. Tanda bahwa bahaya yang datang bukan sekadar tentang peristiwa, tetapi tentang dirimu sendiri yang mulai kehilangan pusat. Jiwa terpilih tidak boleh kehilangan pusat, karena dari pusat itulah semua kekuatan memancar. Dari pusat itulah badai hanya menjadi riak. Kau mungkin bertanya bagaimana cara menemukan pusat itu. Jawabannya sederhana meski tidak selalu mudah. Duduklah, diamlah, rasakan tubuhmu, biarkan hatimu berbicara. Jangan buru-buru, jangan paksa dirimu untuk langsung mengerti. Cukup izinkan keheningan hadir, karena dalam keheningan, jawaban seringkali muncul dengan sendirinya. Aku ingin kau memahami satu hal. Jiwa terpilih tidak berarti lebih tinggi dari jiwa yang lain. Jiwa terpilih hanya berarti kau diberi kesempatan untuk melihat lebih dalam.
Kau diberi keberanian untuk mendengar suara yang mungkin diabaikan banyak orang. Kau diberi kekuatan untuk menanggung sedikit lebih banyak beban, karena kau dipercaya mampu. Dan itu bukan kebetulan, karena hidup tidak pernah meletakkan sesuatu di hadapanmu bila kau tidak siap menerimanya. Maka ketika akhir September mendekat, jangan sibuk menebak bentuk bahaya yang datang. Jangan habiskan energimu untuk mencemaskan apa yang belum terjadi. Sebaliknya, gunakan waktumu untuk memperkuat fondasi di dalam. Perkuat doa, perkuat kesadaran, perkuat keyakinan bahwa apapun yang datang hanyalah bagian dari perjalanan. Jika engkau mampu melakukannya, maka apapun yang datang tidak akan pernah mengguncangmu terlalu dalam. Aku ingin berbicara denganmu secara pribadi. Apakah selama ini kau sering merasa lelah, seakan hidup hanya menguji tanpa henti? Apakah kau pernah merasa sendiri, seakan tidak ada yang benar-benar memahami apa yang kau hadapi? Jika ya, maka ketahuilah, itulah tanda bahwa jiwamu sedang ditempa. Jiwa yang ditempa akan selalu merasa berbeda. Jiwa yang ditempa akan selalu merasa asing di tengah keramaian. Tetapi itu bukan kelemahan, itu adalah panggilan. Kau sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar daripada yang kau bayangkan. Berhentilah sejenak, lihat sekelilingmu, dengarkan suara-suara yang ada, rasakan tanah di bawah kakimu. Semua ini bukan kebetulan. Alam semesta sedang berbicara. Ia tidak pernah berhenti memberi tanda. Hanya saja, seringkali kita terlalu sibuk untuk mendengar. Maka hari ini, izinkan dirimu mendengar. Izinkan dirimu untuk sadar bahwa kau tidak kebetulan ada di sini. Kau dipanggil untuk bersiap, bukan dalam ketakutan, tetapi dalam cinta yang tenang. Apapun yang akan datang pada akhir September, ketahuilah, itu tidak datang untuk menghancurkanmu. Itu datang untuk membentukmu. Itu datang agar engkau mengenal bagian dirimu yang lebih dalam. Itu datang agar engkau belajar percaya, bahkan ketika jalan terasa gelap. Dan setiap langkah yang kau ambil, meskipun gemetar, akan membawamu lebih dekat pada cahaya yang sejati. Terima kasih sudah mendengarkan sejauh ini. Terima kasih sudah membuka hatimu. Kehadiranmu adalah bagian dari perjalanan ini. Kita saling menyapa di ruang yang sunyi. Namun justru disinilah suara jiwa terdengar paling jelas. Jangan lupakan itu. Jangan lupakan bahwa engkau adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Engkau tidak kebetulan mendengar kata-kata ini. Engkau dipilih untuk mendengarnya karena ada sesuatu yang sedang menunggu untuk kau sadari. Dan kini, kita akan bergerak perlahan ke dalam bagian selanjutnya, di mana kita akan melihat wajah bahaya yang menyamar, yang mungkin sedang mengetuk pintu hidupmu. Bersiaplah, tetap tenang karena perjalanan ini baru saja dimulai. Kita telah sampai pada pintu berikutnya. Kau sudah menyiapkan hati untuk menerima pesan yang datang. Kini, mari kita membuka sedikit tabir tentang sesuatu yang berbahaya itu. Namun ingat, jangan terburu-buru menyimpulkan. Bahaya sejati jarang sekali memperlihatkan wajahnya yang sebenarnya. Ia sering menyamar, berjalan perlahan, menunggu celah kecil di dalam dirimu untuk masuk. Aku ingin kau ingat kembali bagaimana banyak hal dalam hidup tampak indah di permukaan, tetapi ternyata menyimpan racun yang halus. Begitu pula dengan bahaya yang mendekat pada akhir September. Ini ia tidak selalu hadir dalam bentuk bencana yang besar. Ia bisa berupa rayuan yang terlihat manis. Ia bisa berupa tawaran yang tampak aman, tetapi diam-diam melemahkan jiwamu. Ia bisa berupa suara lembut dalam pikiranmu yang berkata bahwa kau tidak lagi cukup, bahwa kau tidak lagi berarti. Bahaya yang paling berbahaya justru adalah bahaya yang tidak terlihat, bahaya yang masuk dengan tenang, dan kau tidak pernah menyadarinya sampai ia berakar. Maka mari kita perhatikan tanda-tandanya. Apakah akhir-akhir ini kau merasa mudah terpengaruh oleh suara-suara luar? Apakah kau merasa energi di sekitarmu semakin berat, membuatmu sulit untuk fokus, sulit untuk tenang? Apakah ada orang, situasi, atau bahkan pikiranmu sendiri yang seringkali membuatmu kehilangan arah? Itulah pintu kecil yang bisa digunakan bahaya untuk masuk. Ia tidak memaksa, ia hanya menunggu celah. Dan jiwa yang tidak sadar seringkali membuka pintu itu tanpa sengaja. Jiwa terpilih seperti dirimu, dipanggil bukan untuk menutup mata. Kau dipanggil untuk mengamati, untuk merasakan dan untuk mengenali tanda-tanda itu. Bahaya yang menyamar tidak selalu bisa ditelak dengan kekuatan fisik, ya, hanya bisa dikenali dengan kesadaran. Dan kesadaran,
Itu tumbuh ketika engkau mau menenangkan diri, mengamati aliran pikiranmu serta menimbang setiap langkah yang kau ambil. Aku ingin mengajakmu membayangkan. Bayangkan sebuah taman yang indah. Bunga-bunga bermekaran, burung-burung bernyanyi. Namun di sudut tertentu, ada tanaman beracun yang tumbuh perlahan. Daunnya tampak indah, warnanya bahkan lebih cerah dari bunga lain, sehingga banyak orang tertarik menyentuhnya. Tapi siapa yang tidak waspada akan dengan mudah terluka. Bahaya di akhir September ini serupa dengan tanaman itu. Ia bisa tampak indah, tampak aman, tetapi menyimpan racun halus yang bisa masuk ke dalam sistemmu bila kau tidak menyadarinya. Kau mungkin bertanya, bagaimana aku bisa tahu bahwa aku sedang berhadapan dengan bahaya yang menyamar? Jawabannya ada dalam dirimu sendiri. Setiap kali sesuatu terasa terlalu mudah, terlalu sempurna, terlalu cepat, berhentilah sejenak. Setiap kali hatimu merasa ada yang tidak selaras, dengarkan tanda itu. Jangan abaikan perasaan halus yang muncul, karena jiwa selalu tahu lebih awal, bahkan sebelum pikiran sempat memproses. Hanya saja, seringkali kita terlalu sibuk, terlalu berisik, sehingga tanda itu tenggelam. Bahaya yang datang pada akhir September ini mungkin berupa guncangan yang terasa kecil pada awalnya. Namun bila kau abai, ia akan tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Bisa jadi dalam hubunganmu dengan orang lain, bisa jadi dalam pekerjaan atau perjalanan hidupmu, atau bisa jadi hanya dalam pikiranmu sendiri yang perlahan-lahan mengikatmu dengan ketakutan dan keraguan. Bahaya itu tidak selalu memukul keras dari luar. Kadang ia hanya berbisik pelan di dalam. Dan itulah yang membuatnya berbahaya. Jiwa terpilih tidak diminta untuk menghindari dunia. Jiwa terpilih diminta untuk tetap berjalan, tetapi dengan kesadaran yang jernih. Kesadaran itulah yang akan menjadi perisai ketika bahaya menyamar. Kesadaran itulah yang akan menyingkap wajahnya yang sebenarnya. Ketika orang lain mungkin tertipu oleh kilau luar, engkau diajak untuk melihat jauh ke dalam. Dan ketika engkau mampu melihat dengan jernih, bahaya kehilangan kekuatannya. Aku ingin kau berhenti sejenak, tarik napas panjang, lalu tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang paling sering membuatku goyah? Apakah itu rasa takut, ditinggalkan? Apakah itu rasa kurang dihargai? Apakah itu keinginan untuk selalu diterima? Disitulah celahnya. Bahaya akan masuk melalui pintu yang kau biarkan terbuka. Dan satu-satunya cara menutup pintu itu bukanlah dengan menolak dunia, melainkan dengan berdamai dengan dirimu sendiri, dengan menerima kelemahanmu, dengan mengakui bahwa kau rapuh, dan dengan menyadari bahwa rapuh pun memiliki kekuatan. Jangan salah paham, rapuh bukan kelemahan. Rapuh adalah tanda bahwa kau manusia, dan jiwa terpilih justru bisa menemukan cahaya dalam keretakan itu. Karena di sanalah sinar bisa masuk, yang di sanalah pelajaran bisa tumbuh. Bahaya yang menyamar mungkin mencoba memanfaatkan keretakan itu. Namun jika engkau sudah berdamai dengannya, bahaya tidak lagi memiliki kuasa. Ia hanya akan lewat seperti angin, menyentuhmu tetapi tidak mengikatmu. Mari kita kembali pada dunia luar. Akhir September seringkali membawa perubahan dalam energi. Mungkin ada kabar yang datang tiba-tiba. Mungkin ada orang yang masuk dalam hidupmu, membawa cerita baru. Mungkin ada keputusan yang harus diambil dengan cepat. Disitulah bahaya menyamar. Karena dalam kecepatan dan ketergesaan, manusia seringkali kehilangan kejernihan. Maka apa yang tampak benar bisa saja salah. Apa yang tampak aman bisa saja menjerat. Hanya jiwa yang tenang yang bisa melihat celah itu dengan jelas. Aku ingin kau renungkan sebuah pertanyaan. Apakah yang membuatmu benar-benar bahagia? Apakah itu sesuatu yang datang dari luar? Ataukah itu sesuatu yang tumbuh dari dalam? Jika jawabannya masih bergantung pada luar, maka bahaya akan lebih mudah masuk. Karena dunia luar selalu berubah, selalu bergerak. Namun bila kebahagiaanmu tumbuh dari dalam, maka dunia luar tidak lagi bisa mengguncangmu terlalu dalam. Dan bahaya hanya akan menjadi bagian dari tarian hidup, bukan sesuatu yang menakutkan. Apakah engkau merasakan getaran itu sekarang? Getaran bahwa sesuatu sedang bergerak, bahwa ada perubahan yang tidak bisa dihindari. Itulah panggilan. Itulah tanda bahwa bahaya yang menyamar sedang mendekat. Tetapi,
Jangan takut karena jiwa terpilih tidak pernah ditinggalkan sendirian. Selalu ada cahaya yang membimbing, meskipun samar. Selalu ada kekuatan yang menopang, meskipun tidak terlihat. Dan setiap kali kau merasa lemah, ingatlah bahwa kelemahanmu hanyalah pintu menuju kekuatan yang lebih besar. Kau tidak kebetulan mendengar ini. Kau tidak kebetulan berhenti sejenak untuk menyimak. Semua ini adalah bagian dari perjalananmu. Bahaya yang menyamar datang bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk menyingkap siapa dirimu sebenarnya. Ia datang agar kau belajar membedakan mana yang sejati dan mana yang hanya topeng. Ia datang agar kau lebih berani, lebih dalam, lebih sadar. Dan jika kau mampu melewatinya, maka langkahmu ke depan akan lebih ringan. Karena engkau telah melihat wajah bahaya, dan engkau tidak lagi tertipu olehnya. Terima kasih, karena engkau tetap bersama dalam perjalanan ini. Terima kasih atas dukunganmu yang membuat ruang ini tetap hidup. Setiap doa, setiap komentar, setiap kehadiranmu adalah bagian dari lingkaran yang menguatkan. Kita tidak sendirian, meskipun kadang terasa sepi. Kita sedang berjalan bersama, saling mengingatkan, saling menjaga. Dan itulah yang membuat perjalanan jiwa ini begitu berharga. Sekarang, bersiaplah. Karena setelah kita mengenali wajah bahaya yang menyamar, kita akan melangkah lebih jauh. Kita akan berbicara tentang persiapan jiwa, tentang bagaimana caranya tetap tegak meskipun bahaya datang mengetuk pintu. Bagian itu akan menjadi fondasi agar engkau tidak hanya mengenali, tetapi juga mampu bertahan. Tetaplah tenang, tetaplah hadir, karena perjalanan ini masih berlanjut. Kita telah menyingkap tabir tentang sesuatu yang berbahaya yang mendekat di akhir September. Kita telah melihat bagaimana ia menyamar, bagaimana ia masuk perlahan melalui celah-celah yang tidak kita sadari. Kini tiba saatnya kita berbicara tentang sesuatu yang paling penting, persiapan jiwa. Karena apapun yang datang, tanpa persiapan kita akan goyah. Namun dengan persiapan yang benar, bahkan badai terbesar sekalipun tidak akan mampu menjatuhkanmu. Ia hanya akan menjadi angin yang lewat, membawa daun-daun berguguran, tetapi akarmu tetap tertanam dalam. Menemukan pusat persiapan pertama bukanlah tentang melawan dunia luar, bukan tentang menyiapkan senjata, bukan tentang mencari perlindungan fisik. Persiapan pertama adalah menemukan pusat dalam dirimu. Bayangkan sebuah pohon besar. Akar-akarnya menembus dalam ke bumi. Cabang-cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu bisa bertahan dalam badai bukan karena ia menghindari angin, tetapi karena akarnya kuat. Demikian pula jiwa terpilih. Persiapan dimulai dengan akar, dengan pusat, dengan kesadaran yang membuatmu tetap tegak, bahkan ketika dunia berguncang. Aku ingin mengajakmu merasakan tubuhmu sekarang. Tarik napas pelan, rasakan udara yang masuk ke dalam dada. Biarkan ia mengisi ruang-ruang kosong di dalam dirimu. Kemudian hembuskan perlahan, rasakan bagaimana setiap beban perlahan ikut keluar bersama napasmu. Ulangi lagi, kali ini dengan lebih lembut dan perhatikan bahwa di tengah hiruk-pikuk dunia, selalu ada ruang sunyi di dalam dirimu yang tidak bisa disentuh siapapun. Itulah pusatmu, itulah tempat di mana bahaya kehilangan kuasanya. Doa yang hidup persiapan. Jiwa bukan hanya soal keheningan, ia juga tentang doa yang hidup. Bukan doa yang sekadar diucapkan oleh bibir, melainkan doa yang bernafas dalam setiap gerak, dalam setiap langkah, dalam setiap tarikan napas. Doa bukanlah sesuatu yang jauh. Doa adalah kesadaran bahwa setiap saat engkau dijaga. Doa adalah perasaan halus bahwa engkau tidak berjalan sendirian. Doa adalah mengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa engkau pahami. Jika engkau berjalan dengan doa, maka setiap bahaya akan menjadi kecil. Jika engkau hidup dalam doa, maka bahkan dalam kegelapan, kau akan melihat cahaya kecil yang menuntun jalanmu. Dan doa yang sejati tidak pernah membutuhkan banyak kata. Doa sejati adalah diam, hadir dan terbuka pada sang sumber, menerima rapuh. Ada yang berpikir persiapan berarti menjadi kuat, keras dan tak tergoyahkan. Namun sebenarnya persiapan juga berarti menerima rapuh. Karena jiwa yang berpura-pura kuat justru mudah retak, tetapi jiwa yang menerima rapuh akan menjadi lentur, seperti bambu yang bisa menunduk ketika angin datang.
Engkau tidak perlu menolak rasa takutmu. Engkau tidak perlu menolak rasa cemasmu. Engkau cukup mengakuinya, duduk bersamanya, lalu perlahan merangkulnya. Karena rasa takut pun punya pesan, rasa cemas pun punya arti. Mereka tidak datang untuk menghancurkanmu. Mereka datang untuk mengingatkanmu agar lebih waspada. Maka persiapan jiwa berarti kau belajar menerima bagian dirimu yang rapuh. Kau belajar berkata, aku tuh mungkin tidak selalu kuat, tetapi aku selalu mau kembali. Aku mungkin jatuh, tetapi aku selalu mau bangkit. Itulah kekuatan jiwa terpilih. Menyadari pilihan bahaya yang datang seringkali membuat kita merasa tidak punya pilihan. Seakan semua sudah ditentukan, seakan kita hanya bisa pasrah. Tetapi sebenarnya, kita selalu punya pilihan. Pilihan bukan tentang mengubah keadaan luar, melainkan tentang bagaimana kita meresponsnya. Engkau bisa memilih untuk takut, atau engkau bisa memilih untuk hadir. Engkau bisa memilih untuk panik, atau engkau bisa memilih untuk tenang. Engkau bisa memilih untuk menyerah, atau engkau bisa memilih dan untuk bertahan. Dan setiap pilihan kecil yang kau ambil akan menentukan bentuk perjalananmu. Persiapan jiwa berarti menyadari pilihan-pilihan itu setiap hari. Bahkan hal sederhana seperti memilih untuk tersenyum. Meskipun hatimu berat, adalah persiapan. Bahkan memilih untuk diam daripada ikut dalam keributan adalah persiapan. Setiap langkah kecil adalah latihan untuk menghadapi sesuatu yang lebih besar. Menyambut bahaya sebagai guru. Ingatlah, bahaya bukan musuh abadi. Kadang bahaya adalah guru yang menyamar. Ia datang dengan wajah yang menakutkan, tetapi sebenarnya ingin mengajarkan sesuatu. Lihatlah hidupmu ke belakang. Berapa kali engkau merasa hampir hancur, tetapi ternyata setelah melewatinya, engkau menjadi lebih kuat. Berapa kali engkau merasa kehilangan, tetapi kemudian kau menemukan sesuatu yang lebih berharga. Berapa kali engkau merasa jatuh, tetapi ternyata dari situ engkau belajar berdiri dengan cara yang berbeda. Bahaya pada akhir September ini pun serupa. Mungkin ia akan membuatmu goyah. Mungkin ia akan membuatmu menangis. Tetapi jika engkau mampu melihatnya sebagai guru, maka ia tidak akan menghancurkanmu. Sebaliknya, ia akan membuatmu tumbuh. Maka persiapan jiwa berarti kau tidak lagi melihat bahaya sebagai musuh, melainkan sebagai pintu-pintu menuju pemahaman baru. Pintu menuju keberanian baru. Pintu menuju cahaya yang lebih terang. Menjaga lingkaran jiwa terpilih tidak berjalan sendirian. Persiapan juga berarti menjaga lingkaranmu dengan siapa kau berjalan, dengan siapa kau berbicara, dengan siapa kau berbagi. Semua itu menentukan kekuatanmu. Jika lingkaranmu penuh dengan kegelisahan, maka jiwamu akan ikut gelisah. Jika lingkaranmu penuh dengan kebencian, maka jiwamu akan ikut gelap. Namun jika lingkaranmu penuh dengan doa, dengan ketenangan, dengan kesadaran, maka jiwamu akan ikut kuat. Itulah mengapa penting bagimu untuk tidak merasa sendirian. Kehadiranmu di sini adalah bagian dari lingkaran itu. Setiap kali kau mendengarkan dengan hati, setiap kali kau menuliskan pengalamanmu, setiap kali kau saling menyapa, lingkaran ini menjadi lebih kuat. Dan lingkaran itu akan menjadi pelindung, menjadi pengingat, menjadi sumber kekuatan. Menghidupi setiap hari persiapan tidak hanya dilakukan pada saat-saat penting. Persiapan sejati dilakukan setiap hari dalam hal-hal kecil yang tampak sederhana. Ketika kau memilih untuk bangun dengan penuh syukur, ketika kau memilih untuk berjalan perlahan tanpa tergesa, ketika kau memilih untuk mendengar lebih banyak daripada berbicara, itulah latihan, itulah persiapan. Karena ketika bahaya datang, jiwamu sudah terlatih untuk tetap tenang. Kau tidak akan panik, karena ketenangan sudah menjadi kebiasaan. Kau tidak akan runtuh, karena hatimu sudah terbiasa berdiri, dan disitulah engkau akan menyadari bahwa persiapan jiwa bukan sesuatu yang rumit, ya, adalah kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan kesadaran. Menyalakan cahaya akhirnya, persiapan jiwa berarti menyalakan cahaya di dalam hatimu. Cahaya itu bisa berupa kasih, berupa syukur, berupa doa, berupa kesadaran. Setiap kali engkau memilih kebaikan, engkau menyalakan cahaya.
Setiap kali engkau memilih jujur pada dirimu sendiri, kau menyalakan cahaya. Setiap kali engkau memilih untuk tetap tenang, meskipun dunia di luar bergejolak, kau menyalakan cahaya. Dan cahaya itu bukan hanya untukmu. Cahaya itu akan menerangi orang lain yang sedang gelap. Cahaya itu akan menjadi penuntun bagi jiwa yang tersesat. Cahaya itu akan menjadi pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Kini, engkau telah mendengar tentang bahaya yang mendekat. Engkau telah belajar mengenali bagaimana ia menyamar. Dan engkau telah mempersiapkan jiwamu untuk tetap tegak. Ingatlah, persiapan sejati tidak berarti engkau tidak akan pernah jatuh. Persiapan sejati berarti engkau akan selalu mampu bangkit, tidak peduli seberapa keras engkau terjatuh. Persiapan sejati berarti engkau akan selalu kembali pada pusatmu, tidak peduli seberapa jauh engkau terseret. Terima kasih, karena engkau telah menemani perjalanan ini sampai sejauh ini. Terima kasih, karena kehadiranmu membuat kata-kata ini hidup. Kau tidak kebetulan mendengarnya. Kau dipanggil, karena jiwa terpilih tidak pernah berjalan tanpa alasan. Sekarang, ketika akhir September mendekat, tenanglah. Bahaya mungkin datang, tetapi engkau sudah siap, karena di dalam hatimu sudah ada cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Dan cahaya itu akan selalu membimbingmu, apapun yang terjadi. Kini kita telah berjalan jauh bersama. Kita sudah menyingkap pintu pertama tentang sesuatu yang berbahaya yang mendekat di akhir September. Kita sudah melihat wajahnya yang menyamar, bagaimana ia masuk diam-diam melalui celah kecil yang jarang kita sadari. Kita sudah menyiapkan hati, menyalakan cahaya, dan belajar bagaimana bertahan dengan jiwa yang tenang. Kini saatnya kita menutup perjalanan panjang ini, bukan sebagai akhir, melainkan sebagai jalan pulang. Menyadari bahwa tidak ada yang kebetulan engkau yang hadir di sini. Mendengar kata-kata ini dari awal hingga akhir, bukanlah kebetulan. Hidup tidak pernah membawa kita pada sesuatu yang tidak sejalan dengan perjalanan jiwa kita. Kalau engkau sampai di sini, itu berarti ada pesan yang memang ditujukan untukmu. Pesan ini bukan sekadar rangkaian kata. Ia adalah getaran, ia adalah energi. Ia adalah doa yang dibisikkan ke dalam hatimu. Tidak ada yang kebetulan kau merasakan keresahan akhir-akhir ini. Tidak ada yang kebetulan kau mulai mempertanyakan arah hidupmu. Tidak ada yang kebetulan kau merasa ada sesuatu yang berbeda di udara, seakan ada tanda yang belum bisa kau pahami. Semua itu adalah bagian dari panggilan. Panggilan untuk bangun, untuk hadir, untuk bersiap. Bahaya. Sebagai cermin, mari kita ulangi dengan hati yang tenang. Bahaya bukan sekadar sesuatu yang datang dari luar. Bahaya adalah cermin. Cermin yang memantulkan bagian-bagian dari dirimu yang mungkin selama ini kau abaikan. Jika engkau takut, cermin itu akan memperlihatkan ketakutanmu dengan lebih jelas. Jika engkau marah, cermin itu akan memantulkan amarahmu berkali lipat. Jika engkau tenang, cermin itu akan memperlihatkan ketenanganmu sebagai kekuatan. Maka ketika sesuatu yang berbahaya datang di akhir September ini, jangan terburu-buru menuding keluar. Lihatlah ke dalam. Apa yang ia pantulkan tentang dirimu, apa yang ia ingin kau pelajari. Karena hanya dengan cara itu engkau bisa melampauinya ke lisun jalan tenang seorang jiwa terpilih. Jiwa terpilih tidak pernah diundang untuk hidup tanpa ujian. Justru jiwa terpilih dipanggil untuk menghadapi ujian yang lebih berat karena ia dipercaya mampu. Namun kekuatan seorang jiwa terpilih bukan pada kerasnya hati, melainkan pada tenangnya hati. Tenang bukan berarti diam tanpa rasa. Tenang adalah kemampuan untuk tetap hadir, meskipun gelombang datang menghantam. Tenang adalah keberanian untuk tetap melangkah, meskipun kaki gemetar. Tenang adalah keyakinan bahwa setiap badai pasti akan berlalu, dan setiap gelap pasti akan menemukan cahaya. Jalan tenang ini bukan jalan yang mudah, tetapi jalan inilah yang membuatmu berbeda. Inilah jalan seorang jiwa terpilih. Pada persiapan sejati adalah kehadiran. Kesimpulan dari semua ini adalah sederhana. Persiapan sejati bukanlah tentang menyiapkan banyak hal di luar dirimu. Persiapan sejati adalah kehadiran. Kehadiran penuh pada momen ini. Kehadiran penuh pada tarikan napasmu. Kehadiran
penuh pada langkahmu yang sederhana. Ketika engkau hadir, engkau tidak lagi mudah tertipu oleh bayangan. Ketika engkau hadir, engkau bisa melihat bahaya yang menyamar dengan lebih jelas. Ketika engkau hadir, engkau bisa menutup celah yang selama ini terbuka dalam dirimu. Kehadiran inilah yang menjadi senjata. Kehadiran inilah yang menjadi perisai. Kehadiran inilah yang menjadi cahaya. Ruang sunyi di dalam diri aku. Ingin mengingatkanmu lagi tentang ruang sunyi di dalam dirimu. Ruang itu tidak bisa disentuh siapa pun. Tidak bisa dirusak oleh keadaan. Tidak bisa dipadamkan oleh bahaya. Ruang itu selalu ada, meskipun kau sering melupakannya. Ia ada setiap kali kau menarik napas. Ia ada setiap kali kau diam sejenak. Ia ada setiap kali kau berhenti dari keributan dunia. Persiapan jiwa berarti kau kembali ke ruang itu sesering mungkin. Karena disitulah engkau menemukan kedamaian. Disitulah engkau menemukan keberanian. Disitulah engkau menemukan bahwa engkau tidak pernah benar-benar sendirian. Cair yang menyebar. Ketika engkau berhasil menjaga jiwamu, engkau tidak hanya menyelamatkan dirimu sendiri. Engkau juga menyalakan cahaya untuk orang lain. Mungkin engkau tidak menyadarinya, tetapi sikapmu yang tenang bisa menjadi penuntun bagi mereka yang panik doamu. Yang sederhana bisa menjadi perlindungan bagi keluargamu. Kehadiranmu yang penuh bisa menjadi pengingat bagi sahabatmu. Cahaya itu menyebar, bahkan tanpa kau sadari. Dan mungkin itulah alasan mengapa engkau dipilih. Engkau dipilih bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk mereka yang berjalan bersamamu. Engkau adalah titik cahaya dalam lingkaran yang lebih besar, dan cahaya itu tidak boleh padam. Mengucapkan terima kasih. Sebelum kita benar-benar menutup perjalanan ini, izinkan aku mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas setiap dukunganmu. Terima kasih atas setiap waktu yang kau berikan untuk mendengarkan. Terima kasih atas setiap doa yang mungkin tidak pernah terucap, tetapi tetap sampai. Tanpa kehadiranmu, kata-kata ini hanyalah suara yang kosong. Tetapi dengan hatimu yang hadir, kata-kata ini menjadi doa yang hidup. Kau adalah bagian dari perjalanan ini. Kau adalah bagian dari lingkaran ini. Dan untuk itu, aku bersyukur menutup dengan doa sekarang. Mari kita tutup dengan doa. Doa yang tidak memerlukan banyak kata. Doa yang sederhana, namun dalam. Semoga ketika akhir September datang, jiwamu tetap tenang. Semoga ketika bahaya mengetuk pintu, hatimu tetap tegak. Semoga ketika rasa takut muncul, engkau ingat bahwa engkau tidak sendirian. Semoga cahaya di dalam dirimu tetap menyala, apapun yang terjadi. Dan semoga setelah semua ini berlalu, engkau menyadari bahwa engkau memang jiwa terpilih. Bukan karena engkau sempurna, tetapi karena engkau mau hadir, mau belajar, dan mau kembali pada dirimu yang sejati. Jalan pulang, kesimpulan terakhir dari perjalanan ini bukanlah tentang bahaya. Kesimpulan terakhir adalah tentang jalan pulang. Bahaya hanyalah pintu, ujian hanyalah jembatan. Yang sejati adalah perjalanan pulang ke dalam dirimu sendiri. Dan ketika engkau pulang, engkau akan menemukan bahwa rumah sejati tidak pernah jauh. Rumah sejati selalu ada di dalam hatimu. Rumah sejati selalu menyambutmu. Tidak peduli seberapa jauh engkau sempat tersesat. Kini, pulanglah. Pulanglah ke dalam dirimu. Pulanglah ke dalam cahaya yang sudah menunggu. Karena itulah tujuan dari semua persiapan ini. Jiwa terpilih. Engkau sudah berjalan sejauh ini. Kau sudah melihat, sudah mendengar, sudah merasakan. Sekarang saatnya engkau berdiri dengan tenang, menatap apapun yang datang dengan hati yang jernih. Akhir September hanyalah awal dari perjalanan yang lebih besar dan engkau sudah siap. Engkau tidak kebetulan berada di sini. Engkau tidak kebetulan mendengar ini. Engkau memang dipanggil, teruslah berjalan, teruslah hadir, teruslah menyala, karena dunia membutuhkan cahaya dari jiwamu.